Saudara oknum guru sekaligus kepala sekolah dasar swasta di Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswanya di lingkungan sekolah. Seorang ustadz di Bekasi, Jawa Barat mencabuli puluhan wanita. Seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Pelajar SMP yang dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswanya di lingkungan sekolah. Pernah gak sih kamu merasa gak nyaman saat seseorang terlalu dekat, menatap dengan cara yang menggoda, atau bahkan menyentuh tanpa izin? Itu bukan perasaan berlebihan. Itu bisa jadi pelecehan seksual. Iya, saya pernah mengalami 2 kali. Pertama, saat SMA, kejadiannya di dalam angkot sepulang sekolah. Dan kedua, saat sepulang kuliah, kejadiannya di taman kota. Pernah beberapa kali. Iya pernah, waktu saya awal SMK. Saya pernah mengalami pelecehan seksual 2 kali, kedua-duanya di Aku pernah mengalami pelecehan seksual waktu kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA di rumah aku. Pernah 2 kali. Ternyata, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik pada wanita maupun pada lelaki. Lalu, seperti apa bentuknya? Kejadian pertama saat SMA, sepulang sekolah di dalam angkot, saya mengalami pelecehan fisik di mana pelaku meraba dan meremas bagian lutut hingga pangkal paha. Kejadian kedua saat sepulang kuliah di taman kota, berupa pelecehan verbal di mana pelaku mengajak saya berhubungan seksual bareng di kos. Kalau yang pertama masa sekolah itu verbal, olokan. Kemudian yang kedua pada masa kuliah, lebih banyak teks sepertinya. Cara menggampangkan saya bisa dipakai dan lain. Yang saya alami itu tindakan tanpa konsen. Saya rasa ini non-konsensual rape, ya, pemerkosaan yang dilakukan oleh lawan jenis yang lebih tua dari saya. Dan itu dilakukan beberapa kali. Yang pertama itu pelaku itu menggesekkan alat kelaminnya di bagian belakang saya saat saya mau turun. Yang kedua itu pelaku itu menyentuh payudara saya. Aku dipegang bagian payudara dan juga vagina itu saat aku baru tidur. Itu waktu masih SD, waktu tidur ya saya. Dia pegang bagian vagina saya. Terus yang kedua waktu SMA, waktu pinggir jalan jalan kaki, tiba-tiba ada angkot yang lewat. Anak sekolah yang diangkut ini yang menggantung di pintu itu meremas bagian payudara. Menurut Matsai et al. 2024, pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi berbasis gender yang masih tersebar luas. Ia muncul dalam bentuk pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan hubungan seksual, ataupun perilaku bernuansa seksual, baik secara verbal maupun secara fisik. Dan yang perlu kita pahami, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di ruang publik, di tempat kerja, di kampus, bahkan di dunia digital. Sayangnya, banyak dari kita masih ragu mengenali bentuk-bentuknya. Karena itu, mari kita pahami bersama 5 bentuk utama pelecehan seksual melalui akronim SAKTI. S-A-K-T-I. S. Seksisme terang-terangan. Saat komentar atau sikap seksual digunakan untuk merendahkan. A. Atensi yang tidak diinginkan, yaitu adalah perhatian bernuansa seksual yang datang tanpa persetujuan. K. Kontak fisik yang melanggar. Sentuhan dalam bentuk apapun yang tidak diizinkan. T. Tekanan seksual, yaitu ketika seseorang didesak untuk melakukan sesuatu yang bersifat seksual dengan atau tanpa imbalan. I. Intimidasi berbasis seksualitas. Perlakuan tidak adil atau ancaman karena identitas atau ekspresi seksual. Nah, kelima bentuk ini berbeda, tapi punya satu kesamaan. Semuanya adalah pelecehan. Dan semuanya tidak boleh dinormalisasi. Jangan diam, jangan biarkan ini terus terjadi. Ingat, sakti. Kita semua berhak merasa aman. Kita semua berhak untuk dihormati. Perasaan saya saat kejadian pertama, saya merasa sedih, rendah diri dan bingung. Di kejadian kedua, saya merasa takut karena pelaku lebih agresif walaupun secara verbal. Tetapi saya tahu saya harus bertindak kali ini. Reaksi pertama kali saya terhadap kejadian itu adalah nge-freeze, terus perasaannya berkecamuk. Sering berpikiran bahwa emang iya aku serendah itu ya, dan perasaan merasa bersalah. Perasaan saya waktu itu, jujur yang pertama kali saya rasakan ketika itu terjadi itu, saya
takut dan kaget gitu. Ada rasa bersalah gitu ya, kemudian ada juga perasaan takut, dan membuat saya benar-benar kaku yang seperti bingung, lalu merasa diri ini hina, kotor gitu. Untuk kejadian pertama perasaan saya tuh takut. Untuk yang kedua saya udah mulai agak berani, itu saya tepiskan aja tuh tangan si pelaku itu. Aku mengalami ada rasa bingung, ada rasa marah, tapi yang paling dominan adalah perasaan tidak berdaya. Pastinya shock, terkejut, marah, sedih juga. Pelecehan seksual meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis dan sosial. Secara fisik, bisa menimbulkan luka, kehamilan yang tidak diinginkan, atau infeksi menular. Secara psikologis, korban sering merasa malu, takut, cemas, hingga depresi atau PTSD. Dalam kehidupan sosial dan akademik, mereka bisa kehilangan motivasi, prestasi menurun, dan menjauh dari lingkungan sekitar. Dampaknya nyata dan jangka panjang. Karena itu, kita semua harus berani peduli dan bersuara. Pada kejadian pertama, saya tidak berani melawan karena pelaku sudah terlebih dahulu berlagak akrab di depan banyak orang, sehingga orang lain mengira kami itu sangat dekat. Di kejadian kedua, saya langsung lari menjauh untuk menghindar dari ajakan dan kejaran pelaku tersebut. Tidak bisa melakukan apa-apa, namanya tiba-tiba membeku, nge-freeze. Yang bisa saya lakukan saat itu sebenarnya awalnya saya hanya bisa pasrah ya. Sampai terjadi beberapa kali dan di satu titik memang ada perasaan benci juga terhadap diri sendiri dan seolah-olah marah. Dan saya berusaha untuk keluar dari keadaan itu gitu. Tapi untuk bisa keluar dari itu tuh benar-benar berjuang sekali. Saya katakan berhenti dan saya nggak mau lagi gitu. Tapi ya itu juga dengan berhenti itu pun tidak selesai sampai di situ, karena saya tetap dihantui perasaan bersalah, perasaan minta dihina, kotor, dan ada perasaan tertolak juga gitu. Seperti itu kan, saya juga nggak berani menceritakan ini kepada siapa-siapa gitu kan. Kalau saya ceritakan nanti takutnya ya ternyata malah saya yang disalahkan, karena posisinya saya sebagai laki-laki gitu kan. Biasanya kan terjadinya dilakukan oleh pihak laki-laki gitu kan. Cuman kayak ngedeket tas doang, ketakutan, berharap itu kereta cepet-cepet berhenti. Begitu kereta berhenti saya langsung turun aja, saya takut banget waktu itu. Aku benar-benar bingung dan nge-freeze. Setelah pelaku pergi, aku baru nangis. Cuman bisa terdiam, nangis, gak bisa lakuin apa-apa. Cuman diam aja gitu, berdiri, diam, terkejut. Menghadapi pelecehan seksual bukan hal yang mudah, tapi kita bisa menyalakan pelita PELITA sebagai panduan untuk pulih dan melindungi. P. Pahami dan edukasi diri. Kenali bentuk-bentuk pelecehan seksual dan hak-hak kamu sebagai korban atau saksi. Semakin kamu tahu, semakin siap menghadapi atau mencegah. E. Ekspresikan dukungan. Kalau kamu korban, bicara dengan orang yang terpercaya atau tenaga profesional. Kalau kamu saksi, tawarkan dukungan tanpa menghakimi. Dengarkan. L. Lindungi korban. Jika kamu melihat pelecehan dan situasi aman, bantu korban. Laporkan ke pihak berwenang jika perlu. Ingat, jangan diam. I. Ingat, yang salah adalah pelaku. Jangan menyalahkan korban, apapun pakaiannya, tempatnya, ataupun relasinya dengan pelaku. T. Tegakkan hak hukum. Simpan bukti, catat kejadian, lapor ke lembaga yang bisa bantu, seperti Komnas Perempuan, LPSK, atau SAPA 129. A. Ambil waktu untuk pulih. Luka butuh waktu. Kamu bisa bergabung dengan komunitas penyintas atau lakukan hal-hal yang menguatkan dirimu. Setiap langkah kecil bisa jadi cahaya untukmu atau untuk orang lain. Harapan saya, khususnya untuk orang-orang yang rentan mengalami pelecehan seksual, kita perlu lebih sadar akan jenis-jenis pelecehan dan berani melawan jika mengalami kejadian serupa. Penting juga untuk mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak kita ke depan dan juga remaja yang kita kenal, agar mereka tahu bagaimana bersikap jika mengalaminya. Untuk saksi, saya berharap agar berani membantu atau melapor. Saya untuk orang-orang yang rentan atau udah yang pernah jadi korban, kamu tidak sendiri. Ada orang lain yang bisa saling menguatkan. Dan untuk orang-orang yang mungkin pernah melihat yang menjadi saksi, lakukan sesuatu, jangan diam. Pesan saya adalah selalu menjaga diri, selalu menjaga batas gitu ya. Konsen itu adalah sesuatu yang penting pastinya. Selalu tidak membiarkan diri ada di ruangan yang tertutup hanya berdua saja, mungkin seperti itu. Dan juga pasti kita harus mengenal orang dengan baik, benar-benar kita mengenal. Ingat bahwa kita nggak sendirian gitu.
dan carilah teman atau support group yang benar-benar bisa memahami kita dengan baik, yang membantu kita datang ke tenaga profesional seperti itu. Karena itu pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan juga gitu. Dan itu memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Dan untuk saksi, saya rasa kita sebagai saksi atau siapapun selalu berpihak pada korban terlebih dahulu gitu. Selalu berpihak pada korban dan tidak menghakimi, tidak menyampaikan kalimat yang mungkin terkesan menyudutkan atau mungkin menjatuhkan gitu ya. Sebisa mungkin juga menjauhkan diri dari pelakunya, seperti itu kira-kira kurang lebih. Harapan saya untuk para korban lawan, jadi injek kakinya atau mungkin bisa boleh nampar, jadi lebih berani. Dan untuk para saksi berdiri di samping korban, jadi biar korban itu ngerasa nggak sendirian. Pesan aku buat korban, kamu gak melakukan kesalahan apapun yang membuat kamu pantas mendapatkan perlakuan itu. Seringkali orang baik juga mendapatkan takdir yang buruk. Harapannya orang-orang bisa jadi lebih berani untuk speak up, berani melawan, terus berani melapor juga. Pelecehan seksual bukan cuma cerita di berita. Bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang di sekitarmu. Tapi, kita bisa mencegah. Kita bisa peduli. Kita bisa bersuara. Jadilah bagian dari ruang yang aman. Untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk masa depan yang bebas dari pelecehan. Pelecehan seksual bukan urusan individu semata. Ini adalah persoalan sistemik yang harus dihadapi bersama. Menciptakan ruang aman dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan tindakan. Untuk setiap korban, kamu layak didengar, kamu layak sembuh, dan untuk kita semua, mari belajar mendengar, memahami, dan melindungi. Ciptakan ruang aman, percaya korban, lawan pelecehan seksual.